Untuk membuktikan kita tekan ini tombol on off, kita tekan langsung on off nya kita tekan. Nah ini hasilnya. Wah kemebul ini ya. Oke, dan ini untuk blowernya sudah bunyi. Nah ini Assalamualaikum Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan Jody Teknik. Oke, kesempatan kali ini ada servisan atau ada yang nganter ini ya, satu unit water cooler. Nah, unit ini dalam keadaan seperti ini, diantar orangnya barusan tadi, mungkin mau dibenerin sendiri, tapi gimana, kemungkinan dia tidak bisa dan sudah tetelan kayak gini. Oke, sebelum saya lanjut kita perbaiki. Bagi yang belum subscribe silahkan pencet tombol like dan subscribe nya untuk mendukung channel kami. Oke ya, lanjut ya. Pertama-tama kita cek dulu apa yang menjadi kendala, karena posisinya atau keadaannya sudah seperti ini ya. Mau saya deketin, ini tombolnya, ini ya, ini tombolnya dan ini adalah bagian PSU nya. Oke, kita cek dulu kerusakannya bagaimana. Ini saya colok untuk stop kontaknya, kita colok dulu. Nah ini ya, sudah saya colokin. Kemudian kita tekan tombol on off nya. Ini adalah tombol on off, ini timer, mode, speed, dan ini tombol apa ini nggak tahu, OSC, Eva. Ini saya tekan on off nya. Nah ini ternyata tidak ada respon sama sekali, alias ini mati total ya kayaknya. Oke, yang berikutnya atau langkah berikutnya kita cek dulu, kita tes. Nah di sini ada tombolnya ya. Nah ini di sini ada pin-pinnya nih, yang paling pinggir ini pin VDD. Kita cek nanti ya, VDD, ground, dan seterusnya. Yang pertama kali kita cek adalah di bagian VDD dulu ya, apakah untuk VDD nya masuk apa tidak. Oke, kita cek dulu VDD nya. Nah ini ya, yang paling pinggir ini adalah VDD. Sekarang kita coba kita cari kerusakannya. Ini masih posisi nyolok ya ini ya. Nah, ini masih posisi nyolok tuh, colokan solder dan unit ini sendiri. Oke, kita balik. Ini yang PDD. Nah, PDD-nya ini ground di sini, kita cek. Nah, ternyata kosong. Atau untuk tegangan tidak masuk di VDD ini ya. Nah kosong, tidak ada pergerakan untuk testernya, perhatikan.
Oke, sekarang kita lanjut bagian PSU nya. Nah, di bagian PSU apa untuk PSU nya ada ya, kemungkinan kabelnya putus atau gimana. Ini adalah VDD yang tadi 5 volt, kita colok. Nah, ternyata ini kosong juga ya, ini nah kosong juga. Setelah diukur ternyata ini kosong juga. Oke, bagaimana kita cari solusinya untuk perbaikan? Ini mau saya cabut dulu, kemungkinan kerusakan di bagian PSU ini ya. Ini mau saya copot dulu. Kita bongkar dulu, kita copot dulu untuk bagian PSU nya. Ini agak susah, ini agak susah. Nah, ini sudah. Nah, setelah saya cek dan saya teliti, ternyata di sini, nah di bagian ini jalur yang menuju IC PWM ini ya, untuk IC driver PWM ini kebakar ya jalurnya. Nah, ini jalurnya kebakar, entah kenapa ini bisa kebakar seperti ini. Oke, ini saya coba, kita coba jumper saja ya. Ini jalurnya disambung, kita jumper. Ini mau saya jumper dulu pakai kabel ya. Nah, ini mau saya jumper pakai kabel, susah banget. Mudah-mudahan hanya ini ya. Nah, oke. Ini ya. Ini sudah saya jumper yang menuju ke pin kaki driver PWM ini. Oke, sekarang kita cek ya. Langsung kita cek. Kita cek lagi, kita tes di bagian modul kontrol. Kita colokkan dulu. Nah, ada kedengaran bip ya, bunyi bip. Ini menandakan kemungkinan untuk tegangan sudah masuk ke bagian kontrol. Kita cek untuk VDD-nya ya. Nah, ada 5 volt. Oke, kita coba pencet tombol on off-nya. Nah, kenapa ini masih tidak bisa respon untuk tombol on off-nya? Oke, nanti saya kasih triknya ya. Yang terpenting ini dulu kita cek untuk IC Micom-nya, mungkin tegangan belum masuk sini. Nah, sekarang kita cek dulu untuk 5 voltnya. Nah, masuk ya, 4,9. Oke, sekarang ini ada sensor
Nah, di sensor ini harusnya ada 5 volt juga. Kita coba untuk VCC harusnya ada 5 volt. Nah, oke, ada ya 4,7. Ini artinya sudah normal 4,7. Ini adalah mata sensor, ada. Untuk di sini ini adalah ground ya, yang tengah nggak ada. Nah, ini artinya untuk mod IC Micom-nya, di modul IC Micom-nya ini berarti IC Micom masih normal ya, karena untuk tegangan sudah masuk atau keluar atau outputnya sudah masuk ke bagian sensor atau mata sensor remote. Nah, kenapa kok masih tidak mau respon? Nah, ini triknya ya, ini rahasianya kayak seperti ini ya. Ini saya kasih rahasianya atau saya kasih triknya. Bagaimana jika modul sudah semua oke, tegangan sudah oke, tetapi tidak mau start. Nah, di bagian unit ini ada beberapa sensor ya. Ini ada sensor air, ada sensor magnetik yang di sini nih ya. Ini sensor magnetik. Kalau di dispenser ini kayaknya sensor magnetik. Ada sensor air, ada sensor kelembapan. Nah, bagaimana caranya? Ini mau saya cabut dulu ya. Kita cari ini kabel yang menuju sensor magnetik. Nah, open. Ini ada tulisan open. Ini adalah sensor on off ya, sensor on off. Bagaimana cara mengakalinya? Caranya, nah, perhatikan ya. Ini perhatikan. Caranya ini kita jumper saja. Atau kita langsungin ya. Sekarang kita coba jumper bagaimana nanti hasilnya. Hasilnya bagaimana atau bagaimana hasilnya. Nah, ini ya sudah saya jumper. Ini saya jumper pakai timah saja. Kita langsung pada solder. Susah ini. Nah, ini sudah ya, sudah, ini sudah saya jumper, ataupun kita potong ini kabelnya langsung kita jumper, atau di sini bisa soketnya, yang penting kita jumper. Nah, sekarang kita buktikan apakah untuk unit ini normal. Nah, sekarang saya colok listriknya dulu ya. Bismillah. Nah, ada bunyi bip. Untuk membuktikan kita tekan ini tombol on off. Kita tekan, langsung on off-nya kita tekan. Nah, ini hasilnya. Nah, kemebul ini ya. Oke. Dan ini untuk blowernya sudah bunyi. Nah, ini. Ini ya. Untuk blowernya sudah bunyi. Dan kita tekan tombol yang lain. Apakah untuk tombol-tombol yang lain juga sudah normal semua? Misalnya ini di timer ya, kita buktikan. Nah, sudah normal semua ya. Nah, ini hasilnya, cara untuk ngakalinya. Nah, sudah normal semua ini ya. Nah, ini ternyata sensor air, karena ini tidak ada air, ini jadi bunyi bip-bip. Ini menandakan ini sensor air, tidak ada air. Oke, sekarang kita off kan. Nah, oke. Langsung mati, kita on kan lagi. Nah, ini sensor air ini bunyi. Dan ini pekerjaan sudah berhasil. Oke, cukup sekian ya teman-teman.
begini sedikit tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan teruslah belajar untuk mengejar impian Anda. Terima kasih, sampai jumpa lagi di tutorial saya yang selanjutnya.